Khawatir dengan aktivitas Rusia, Inggris kirim lebih banyak tank ke Jerman. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan perubahan yang akan datang pada militer negara itu, termasuk rencana pemindahan beberapa tanknya ke Jerman. Ini adalah pertama kalinya dalam satu dekade brigade lapis baja Inggris hadir di Jerman. Tank tambahan akan berbasis di pangkalan NATO Forward Holding Facility di Senoleger Training Area di Jerman. Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Inggris tidak berencana menambah jumlah pasukan yang dikerahkan di sana. Perubahan itu diharapkan memungkinkan penguatan secara cepat sayap timur NATO. Inggris dengan demikian secara efektif akan membatalkan keputusannya pada tahun 2010 untuk memindahkan sebagian brigade lapis bajanya dari Jerman, dan sebagian dibenarkan oleh tidak adanya ancaman segera dari Rusia. Sebuah sumber anonim mengatakan kepada The Telegraph bahwa langkah yang diumumkan oleh Ben Wallace didorong oleh kekhawatiran tentang dugaan aktivitas militer Rusia di perbatasan Ukraina. Sumber tersebut mengklaim bahwa London melihat tindakan itu sebagai tindakan agresif dan mengkhawatirkan, seperti dikutip dari Sputnik. Moskow telah berulang kali menolak laporan media yang tidak berdasar tentang pembangunan militer di perbatasan dengan Ukraina dan mengatakan tidak ada yang peduli bagaimana negara itu menggerakkan militernya di dalam perbatasannya. Tanggapan itu muncul di tengah kekhawatiran beberapa anggota NATO bahwa Rusia mungkin berencana untuk menyerang wilayah Ukraina di tengah pembangunan militer yang diklaim. Kremlin pada gilirannya menunjukkan bahwa negara-negara barat telah membunyikan alarm serupa pada April 2021 ketika angkatan bersenjata Rusia telah dipindahkan ke pinggiran barat negara itu. Saat itu ternyata langkah itu terkait dengan latihan militer rutin. Pakai senjata Rusia, Suriah rontokkan 10 rudal dari 6 jet F-16 Israel. Militer Suriah merontokkan 10 dari 12 rudal yang ditembakkan 6 jet tempur F-16 Israel pada Rabu dini hari. Militer pemerintah Presiden Bashar al-Assad menggunakan 2 sistem pertahanan rudal buatan Rusia saat melawan serangan misil Zionis. Wakil Kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah, Laksamana Muda Vadim Kulit, mengatakan kedua sistem pertahanan yang digunakan militer Damaskus adalah Buk M2E dan Pansir S. Dari pukul 2:28 hingga jam 2:38 pagi, 6 pesawat tempur taktis F-16 Israel dari wilayah udara Lebanon menyerang sasaran di provinsi Hom Suriah dengan 12 peluru kendali, kata Kulit. Pasukan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Suriah menghancurkan 10 rudal dengan sistem buatan Rusia, Buk M2E dan Pansir S, kata Kulit, seperti dilansir Sputnik News. Dia menambahkan bahwa 1 tentara Suriah terluka akibat serangan udara Zionis Israel. Serangan Israel telah diluncurkan ke kota kuno Hom dengan laporan menunjukkan bahwa beberapa ledakan terdengar di lingkungan Al-Mahata. Sebuah rekaman video yang belum bisa diverifikasi secara independen tentang serangan dini hari itu menunjukkan secara sekilas apa yang diyakini sebagai rudal Israel yang masuk ke wilayah Suriah. Serangan hari Rabu menandai insiden keempat yang dilaporkan oleh Suriah sepanjang bulan November ini. Israel telah melakukan beberapa serangan terhadap tetangga regional itu sejak perang saudara pecah di Suriah pada tahun 2011. Sementara itu, media Israel, Jerusalem Post, melaporkan 4 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara hari Rabu. Laporan itu mengatakan serangan udara menargetkan situs milik Hizbullah di Hom di Suriah Barat.
Rusia lakukan pertemuan strategis dengan negara-negara Islam di Jeddah. Rusia dan negara-negara Islam di bawah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI akan melakukan pertemuan dalam kegiatan Grup Strategic Vision Meeting Rusia Islamic World Dialogue and Prospect for Cooperation yang akan dimulai pada Rabu di Jeddah, Arab Saudi di bawah arahan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Keterangan tertulis Persatuan Kantor Berita OKI yang diterima di Jakarta Rabu mengatakan bahwa acara tersebut akan diikuti oleh perwakilan dari berbagai kalangan termasuk para pejabat, pengamat, dan tokoh agama dari Rusia dan negara-negara Islam. Pertemuan selama 2 hari itu digelar di bawah kerangka kerja Inisiatif Arab Saudi untuk mempromosikan dialog di antara para penganut agama dan budaya, juga untuk membahas kesempatan interaksi antara Rusia dengan negara-negara Islam dan sejumlah isu terkait situasi internasional. Sejumlah kegiatan telah dijadwalkan dalam acara itu termasuk dialog antar agama yang membahas kesepahaman dan pembicaraan terkait hubungan ekonomi dan perdagangan antara Rusia dan negara Islam. Dalam pertemuan itu akan dibahas prospek pembentukan model baru pembangunan global dan ancaman terhadap stabilitas internasional. Selain itu juga akan dibicarakan soal terorisme, keamanan, dan perdamaian internasional, peran organisasi internasional dalam penyelesaian konflik, serta cara-cara untuk mempromosikan perdamaian serta penguatan kerjasama di masa pasca pandemi. Pertemuan itu juga akan menjadi wadah untuk membahas interaksi di antara kedua belah pihak dalam memperkuat nilai budaya dan moral tradisional. Para pembicara kunci dalam acara tersebut antara lain adalah Ketua GSV Rusia Islamic World Rustam Minikhanov, Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Walid bin Abdul Karim Al-Quraji, Sekjen OKI Hishin Brahim Taha, Sekjen Gulf Cooperation Council Nayef Falah Mubarak Al-Hasraf, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, Penasihat Sekjen Liga Arab Ahmed Kitabi, Sekjen Persatuan Parlemen OKI Mohamed Kauraici Nias, dan Wakil Pertama dari Dewan Komite Ilmu Pengetahuan, Pendidikan dan Budaya Rusia Ilyas Umakhanov.